Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang klarifikasi Neni Nurhayati tentang pencitraan kepala daerah. Neni Nurhayati dalam akun TikTok-nya menyatakan geram kepada semua kepala daerah yang melakukan pencitraan. Karena dalam unggahan sebelumnya Neni Nurhayati menyatakan geram kepada semua kepala daerah yang melakukan pencitraan yang berlebihan. Karena fakta tidak lebih penting dari opini, ketika tidak siap dengan kritik di media sosial kemudian mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya. Banyaknya tanggapan netizen atas kritiknya kepada kepala daerah yang melakukan pencitraan. Neni Nurhayati mengklarifikasi bahwa pencitraan itu gak ada yang salah. Dalam political marketing itu merupakan keniscayaan. Nah, seperti apa klarifikasi Neni Nurhayati? Mari kita simak bersama. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Hai teman-teman, jadi saya lagi nggak ada di Indonesia, tapi saya mendapatkan banyak sekali share video-video tentang saya di TikTok mengenai kritik terhadap Pak Deddy Mulyadi. Sekali lagi saya sampaikan ya bahwa pencitraan itu nggak ada yang salah. Dalam political marketing itu adalah sebuah keniscayaan. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys. Dan citra itu terdiri dari dua hal ya. Ada citra positif dan ada citra negatif. Kalau citra positif artinya sesuatu yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu betul-betul berdasarkan kesadaran. Saya selalu bilang telling the truth, mengatakan sesuatu hal yang benar dan melakukan sesuatu hal itu berdasarkan kesadaran. Jadi bukan berpura-pura peduli kepada rakyat, pura-pura merakyat, atau kemudian ya pura-pura turun ke jalan agar bisa mendapatkan simpati masyarakat, enggak gitu ya. Tapi kan ada juga yang kemudian menimbulkan citra negatif, yaitu adalah citra yang kemudian banyak dimanipulasi oleh aktor politik tertentu sehingga kelihatan positif, tapi kan yang seperti itu tidak akan ada yang abadi. Nah, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi hari ini itu bisa konsisten, betul-betul berpihak kepada rakyat, dan bukan kemudian saya mengkomparasi dengan Pak Jokowi atau kemudian Pak Ridwan Kamil, tapi ini hanya menjadi catatan penting saja untuk teman-teman bahwa ketika dulu kita mengeluh-elukan percaya banget terhadap pemimpin kita yang itu merakyat, tapi ternyata seolah-olah dan tidak tulus gitu ya, memberikan kesan positif terhadap rakyat, maka kemudian berakhir yang menjadi aktor yang melanggengkan politik dinasti, terjerat kasus, dan lain sebagainya. Saya tidak berharap ya Pak Deddy Mulyadi demikian, dan semoga Pak Deddy Mulyadi bisa konsisten dengan apa yang sudah dilakukannya. Semangat! Ya boleh terjun ke sungai ya, terbang ke gunung mau kemana begitu ya. Kebijakannya juga jangan kalau kebijakannya serampangan gitu gimana, Dek? Jadi kan aneh kan? Iya. Dia terjun ke sungai tapi buat kebijakan nggak selesai. Tidak berbasis kajian ya. Kita juga senang kepala daerah ribut dengan preman Kalapasar ya, ingin menunjukkan eksistensinya saja tanpa berupaya mengenai kebijakan bernegara. Padahal itu salah besar menurut saya. Suatu waktu warga negara akan sadar juga. Ini salah satu dosa warisan Jokowi lah. Karena terlalu iya. Masyarakat terlalu. Nah, jadi orang cepat mudah lupa dengan langkah-langkah politik. Dan harus dipahami bahwa langkah politik itu direkayasa. Apalagi sekarang alat media sosial bisa sangat banyak. Turun marah-marah lalu di video ya. Jangan lupa undang-undang TNI itu ada kaitannya kalau dengan kepala daerah yang sering terjun ke sungai. Karena ada MOU antara kepala daerah X dengan TNI sehingga tiba-tiba muncul gagasan anak-anak yang nakal harus dididik di institusi X gitu ya. Nah, itu karena ada MOU politiknya.
Jangan lupa itu. Mudah-mudahan dengan ikut channel ini. Ya. Sebelumnya Neni Nurhayati menyatakan geram kepada semua kepala daerah yang melakukan pencitraan berlebihan. Nah seperti ini unggahan Neni Nurhayati sebelumnya yang diunggah di akun TikTok-nya. To be honest teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media, ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Toh rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil, padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Yang kemudian kita melihat ketika ada pengamat politik yang menyampaikan kritik, menyampaikan saran, itu dianggap kita tidak memberikan dampak apapun karena hanya sekedar omon-omon aja gitu. Padahal di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, masyarakat ini sudah semakin cerdas dan semakin melek terhadap politik. Dan ketika di media sosial itu sudah sulit untuk dibendung, maka ya wajarlah ketika muncul adanya yang pro dan ada juga yang kemudian yang kontra. Yang pengamat politik ketika memberikan kritik dianggap tidak dekat dengan rakyat, padahal kita sudah banyak melakukan dialog, melakukan penelitian, melakukan dialog dengan anak-anak muda, mengadakan kegiatan, merangkul perempuan, disabilitas, teman-teman masyarakat adat. Tetapi ketika kita tidak ada buktinya gitu ya, kemudian tanpa pencitraan, hanya bekerja dalam senyap, ya kita dianggap seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy itu pernah menyampaikan, bangsa yang demokratis itu tidak perlu takut dengan rakyatnya yang bebas berpendapat untuk menilai sebuah kebenaran dari penyelenggara negara secara terbuka. Karena tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi ini akan mati, demokrasi ini tidak akan hidup gitu. Jadi ketika mengkritik pejabat publik, justru harusnya bersyukur. Kenapa? Karena masih ada nilai-nilai demokrasi dan itu adalah salah satu bentuk meaningful participation atau partisipasi bermakna dari masyarakat yang masih punya kepedulian terhadap kondisi daerahnya. Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif pernah menyampaikan, menjadi pemimpin itu memang cukup berat, tetapi mulia dan menantang, apalagi menjadi pemimpin di abad media sosial, di abad huru-hara yang syarat dengan kegaduhan. Kritik saat ini tentu saja akan banyak sekali disampaikan melalui media sosial, apalagi untuk kepala daerah dan pejabat publik yang sangat aktif di sosial media. Jadi ketika ada yang mengkritik, saya berharap tentu nggak baper gitu ya. Dan seolah-olah memang ketika ada yang kontra itu ada penyerangan gitu kepada kepala daerah. Tidak. Apalagi ketika kebijakannya itu yang dinilai tidak meaningful participation, kemudian tidak ada kajian secara komprehensif, merasa benar sendiri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan merasa bahwa itu adalah kebutuhan rakyat, ini yang menurut saya keliru dan harus kita luruskan bersama-sama. Nah tentu saja saya berharap para kepala daerah, siapapun itu, dimanapun daerahnya, tidak memaknai kritik dari warga itu secara sempit, tetapi harus dengan pemikiran terbuka karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, baik itu yang pro ataupun yang kontra. Dan yang terakhir, jadilah negarawan yang tidak reaktif dengan kritik warga,
ditunjukkan dengan teladan Bapak Ibu semua para kepala daerah untuk rakyatnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait dengan kepala daerah yang over pencitraan?